Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda, kita membahas tentang bagaimana mencegah kekerasan terhadap anak dimulai dari rumah-rumah kita. Kita sama-sama sudah memahami bahwa anak-anak bisa jadi adalah bagian paling lemah di dalam rumah tangga. Sikap superior dari orang tua ketika dituangkan dalam bentuk perkataan, perlakuan yang positif, pastilah akan sangat bermanfaat untuk membangun karakter baik pada diri anak-anak kita. Tetapi ketidakmengertian orang tua atau kondisi-kondisi emosional, psikologis yang melatar belakangi orang-orang tua yang ada di lingkungan anak di dalam sebuah rumah tangga bisa jadi kemudian muncul sebagai bentuk perlakuan-perlakuan negatif dalam hal perkataan, kemudian sikap, perbuatan terhadap anak yang bisa jadi akan menimbulkan perasaan menakutkan, jauh dari suasana tentram di dalam rumah yang mungkin akan mendorong anak-anak untuk lebih memilih untuk meninggalkan rumah-rumah mereka, melarikan diri dengan cara mencari teman-teman di luar rumahnya yang bisa jadi mereka bertemu dengan orang-orang atau kelompok yang tidak bertanggung jawab yang tentu bisa saja mendatangkan kerugian terhadap anak-anak kita. Masih sering kita dengar peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan yang menjadikan anak-anak sebagai korban. Dan bisa jadi di antara penyumbang peristiwa itu adalah lemahnya jiwa anak yang tidak terbangun kekuatan dari rumah-rumah mereka. Ayah Bunda, sebuah riset mengatakan bahwa setiap anak itu lebih sering mendapatkan atau mendengarkan perkataan-perkataan negatif atau sikap yang negatif dibandingkan kalimat-kalimat penghargaan, pujian di dalam satu harinya. Riset itu menyebutkan rata-rata anak di suatu tempat itu mendapatkan perlakuan negatif hampir 400 kali dalam satu bulan. Dan hanya di angka yang sepertiganya lah perkataan, sikap yang positif yang diterima oleh anak. Mari kembali mengkalkulasi, kalau kita menghitung di pagi hari bisa jadi ada 5 perkataan negatif atau sikap negatif yang diterima oleh anak. Mulai dari bangun mungkin terlambat, sholat subuh terlambat barangkali, tidak merapikan meja makan setelah mereka sarapan, atau kemudian mereka tidak mau membantu orang tuanya. Kemudian siang hari datang sekolah, mereka kembali mendapatkan 5 sikap atau perkataan negatif. Barangkali mereka tidak mau belajar, tidak mau tidur siang, atau kemudian masih tidak mau membantu orang tua. Padahal bisa jadi hal-hal tersebut muncul berawal dari sikap atau perlakuan para orang tua. Sore hari hingga menjelang tidur, bisa jadi dalam satu hari anak-anak kita mendapatkan 15 perkataan negatif atau sikap negatif. Mari kita kalikan saja dalam satu bulan, mereka mungkin akan mendapatkan lebih dari 400 perkataan-perkataan negatif atau sikap negatif yang diberikan kepada mereka. Bandingkan kemudian dengan penghargaan yang kita berikan kepada anak. Barangkali kita seringkali lupa untuk membesarkan jiwa mereka. Ketika mereka sempat tidak mau membantu orang tua, tiba-tiba kemudian mereka mau ikut mencuci piring misalkan, atau merapikan meja makan. Lalu apa yang dikeluarkan oleh orang tua? Tumben atau kok bisa tiba-tiba jadi rajin? Kembali lagi, kalimat negatif lagi yang keluar, yang disampaikan kepada anak. Padahal betapa berartinya kalimat penghargaan, pujian yang akan menguatkan jiwa anak-anak kita. Ayah Bunda, sekali lagi, mencegah kekerasan terhadap anak harus kita mulai dari rumah kita. Dengan cara apa? Kita membangun jiwa besar di dalam diri anak-anak kita, melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita. Data yang lebih mengejutkan lagi ternyata malah beberapa tahun yang lebih yang lalu ya, lebih dari 10 tahun yang lalu, sebut saja di tahun 1980-an,
Di luar negeri malah menyebutkan angka yang lebih tinggi lagi betapa kekerasan verbal, kekerasan perlakuan terhadap anak ini di negara-negara di luar sana. Tentu kita tidak menginginkan hal-hal yang terjadi di luar sana barangkali ketika terjadi pergaulan bebas, kemudian pelemahan identitas sebagai laki-laki atau sebagai perempuan, semata-mata karena apa? Anak-anak kita tidak kuat jiwanya, tidak berani mengatakan tidak. Mereka tidak merasa orang tua menjadi penguat tempat mereka menceritakan banyak hal. Akhirnya sekali lagi, orang-orang di luar rumah-rumah mereka yang datang dengan senyuman, yang datang dengan tawaran kebaikan, yang membujuk dengan sedemikian rupa melemahkan akal baik, ya, pemikiran baik dari anak-anak kita. Tentu na'udzubillah min dzalik. Kalau kita mendengar kasus perlakuan kekerasan terhadap anak, sebut saja semacam predator terhadap anak yang melakukan kekerasan seksual, bisa jadi diantaranya adalah anak-anak tidak memiliki kekuatan jiwa, tidak terbangun dari rumah-rumah mereka. Nah, ayah bunda, marilah kita mengevaluasi kembali bagaimana sikap-sikap kita selama ini terhadap anak-anak kita. Mudah-mudahan bentuk-bentuk kecil dari pelanggaran hak asasi anak-anak kita, berlupa, pengabaian, tidak diakuinya eksistensi mereka, itu tidak terjadi dari rumah-rumah kita. Kalau kita memberikan penghargaan kepada anak-anak kita, kalau kita mengakui hal-hal baik yang sudah mereka upayakan, kalau kita mengawal mereka ketika melakukan kesalahan dengan cara yang tepat, mudah-mudahan mereka sangat mensyukuri berada di dalam rumahnya. Mereka akan menjadikan rumah mereka tempat mereka membawa segala hal yang mereka temui di luar, dan dari situ mereka mendapatkan kekuatan, tidak mudah untuk mengikuti hal-hal yang negatif yang ditawarkan oleh orang-orang di sekitarnya, karena dia menyadari nilai-nilai baik sudah ditanamkan oleh orang tuanya. Dan tentu saja nilai-nilai kebaikan itu akan menjadi penguat kemanapun mereka berada. Ayah bunda mencegah kekerasan terhadap anak dari rumah-rumah kita membutuhkan kesiapan kita untuk mengawal tumbuh kembang anak kita dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.